Oke, aku sapa sekali lagi ya. Shalom teman-teman GC. Shalom. 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 Oke, mohon maaf teman-teman, tadi ada sedikit kendala di jaringan. Suaraku udah kedengeran belum ya? Udah, Kak. Oke, makasih Salin. Oke, shalom teman-teman semua. Eh, Shalom. 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 Oke, Shalom. bagi teman-teman yang masih off cam nih, ayo on cam dulu yuk. Kita udah mau mulai ibadah nih teman-teman. Bagi teman-teman yang bisa on cam, tolong on cam ya. Kalau yang nggak bisa juga nggak apa-apa. Oke. Sebelum kita mulai ibadah nih, kita mau yang pertama kita bakal baca Pentakosta ketiga yang akan ditampilkan oleh teman-teman media. Silakan. Mari teman-teman, kita ucapkan deklarasi Pentakosta ketiga. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa dan menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Amin. Kita sama-sama mengimani
Oke, Shalom teman-teman semuanya. Shalom. Suaraku kedengeran nggak ya? Masuk. Oke, sebentar. Aku mau sapa teman-teman sekali lagi deh. Shalom teman-teman semuanya. Shalom. Mantap, mantap. Karena tadi Kak JN lagi mungkin internetnya agak bermasalah ya. Untuk sementara aku take over dulu ya teman-teman. Tadi kan kita sudah mengucapkan Pentakosta ya. Sekarang kita akan lanjut ke pengucapan DNA GBI yang akan dibantu oleh teman kita Karin. Silakan Karin. Teman-teman, mari kita ucapkan DNA GBI. Prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, pujian, penyembahan, dalam militi siang dan malam, serta melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Sekali lagi, prajurit-prajurit Tuhan yang gagah perkasa, yang gaya hidupnya doa, pujian, penyembahan, dalam unity siang dan malam, serta melakukan kehendak Bapa pada zaman ini. Amin. Terima kasih Karin. Oke teman-teman, tadi kita sudah mengimani DNA GBI, kita akan lanjut ke pengucapan Mazmur 91 yang akan aku bantu. Boleh tim media? Oke, kita baca bareng-bareng ya teman-teman. Mazmur 91 dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tahu saat takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai ia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Amin. Oke, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke pujian penyembahan. Aku serahin kepada WL kita hari ini, Elis. Silakan, Elis. Shalom teman-teman. Shalom. Nah, hari ini kita mau mulai pujian penyembahan dulu ya teman-teman. Sebelum kita mulai pujian dan penyembahan, kita doa dulu. Oh Jesus, Jesus, kau baik Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan, Engkau telah mengumpulkan kami di sini sehingga kami masih bisa beribadah pada hari ini ya Tuhan. Tolong ya Tuhan, Engkau berkati satu persatu dari kita ya Tuhan, agar kita bisa firman yang disampaikan nanti akan bisa menjadi rema bagi hidup kita ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Oke, sebelum kita mulai, teman-teman masih semangat nggak nih? Mana nih suaranya? Masih. Yang belum on cam bisa on cam ya nanti ya. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Oke. Yuk kita mulai pujian penyembahannya.
I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. I know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I'm not gonna live by what I see. I'm not gonna live by what I feel. Deep down I know that you're here with me. You know that you can do anything. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strong walls are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. I believe, I believe. I believe, I believe in you. I believe, I believe. I believe, I believe in you. Through you, I can do anything. I can do all things, 'cause it's you who give me strength. Nothing is impossible through you. Blind eyes are open. Strongholds are broken. I am living by faith. Nothing is impossible. Oke, teman-teman, yuk sekarang kita udah menyembah Tuhan, kita akan lanjut pujian penyembahan Tuhan. Yuk teman-teman, arahin hati kalian kepada Tuhan. Oh Jesus, Jesus, Engkau baik Tuhan. Kau setia, Bapa, Kau mulia, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu. Kau menyediakan
Ya teman-teman, kita ulangin dari awal teman-teman. Bapa, kau setia. Bapa, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Lebih dari harta, kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadiratmu. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Kita ulang dari refnya teman-teman. Kau tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, kau mulia, Bapa kau setia. Bapa kau setia, Bapa kau setia, Bapa kau setia. Oh Jesus, Jesus, teman-teman kita sembah Tuhan, teman-teman. Oh Jesus, Jesus, Engkau baik Tuhan. Jesus, Jesus. Where would I run to the throne of mercy? Where would I kneel at this cross of grace? How great the love, strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So here I bow to lift you high, Jesus, be glorified in all things. For all my life, I am yours, forever yours. Ya teman-teman, kita ulang dari awal. Where would I run to the throne of
sea. Where would I kneel at this cross of grace? How great the love, strong the hand that holds us. Beautiful, so beautiful. So I am yours, forever yours. There is a king who bore the scars of healing. There is a son who came in grace and truth. How great the love that carries us and guides us. Wonderful, you're wonderful. So here I bow to lift you high, Jesus. Be glorified in all things. For all my life, I am yours, forever yours. God, here and now. God, here and now. Be lifted high, right here and now. Be glorified, God of heaven and earth, God who brought me back to life. I am yours, forever yours. God here and now. God here and now. Be lifted high, right here and now. Be glorified, God of heaven and earth, God who brought me back to life. I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus. Be glorified in all things. For all my life, I am yours, forever yours. So here I bow to lift you high, Jesus. Be glorified in all things. For all my life, I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. I am yours, forever yours. Oh Jesus, Jesus, Engkau baik Tuhan. Saya serahkan kepada pendoa syafaat. Teman-teman, mari kita angkatan kita mau berdoa untuk Indonesia. Berkati Indonesia Tuhan, jaga Indonesia, berkati pemerintahannya supaya bisa berjalan dengan lancar selalu walaupun dalam pandemi ini ya Tuhan. Berkati anak-anak muda yang di Indonesia ini juga ya Tuhan, supaya semua anak-anak muda di Indonesia dijauhkan dari pergaulan yang buruk. Kami juga mau berdoa untuk Lampung ya Tuhan, berkatilah Lampung dan jagailah Lampung. Kami juga mau berdoa untuk Karita yang akan membawa firman hari ini ya Tuhan, berkati Karita dan keluarganya selalu. Semoga firman yang disampaikan sore ini memberkati kita dan menguatkan kita selalu. Kami juga mau berdoa untuk teman-teman GC dimanapun berada,
Kiranya selalu dalam perlindungan Tuhan dan diberkati Tuhan. Di dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, teman-teman. Makasih buat Elis dan Syasha. Nah, selanjutnya nih teman-teman, kita bakal dengerin kesaksian yang pasti memberkati kita semua ya, dari Kak Angel. Buat teman-teman media, boleh ditampilin? Selamat menyaksikan teman-teman. Shalom teman-teman GC. Nah, apa kabar nih kalian semua? Aku harap kalian semua baik-baik aja ya sekarang. Oh ya, perkenalkan, nama aku Angelica, bisa dipanggil aja Lika, dan sekarang aku sedang menempuh semester 4 di Presiden University. Nah teman-teman, sebelumnya aku mengucapin terima kasih banyak kepada semua teman-teman GC karena sudah memberikan aku kesempatan untuk bisa sharing sedikit mengenai aku tentang kebaikan Tuhan dalam hidup aku. Nah teman-teman, sebenarnya topik sharing aku kali ini itu cukup umum dan sederhana ya, yaitu mengenai perjuangan aku bisa berkuliah di Presiden University. Nah teman-teman, kalau kalian search di Google mengenai Presiden University, pasti mayoritas artikelnya mengatakan bahwa Presiden University merupakan salah satu kampus paling mahal di Indonesia loh teman-teman. Gimana nggak mahal nih ya? Satu semesternya aja yang cuma 4 bulan itu, kalian perlu membayar 32 juta untuk satu semesternya aja teman-teman. Mahal banget kan? Pokoknya julukan kampus termahal itu udah dipegang deh sama Presiden University. Nah, singkat cerita, aku kan dari angkatan Corona ya teman-teman, yaitu dari angkatan 2020. Yang dimana di tahun 2020 itu memang terjadi krisis ekonomi besar-besaran di Indonesia. Dan termasuk aku, keluarga aku juga mengalami hal itu. Yang dimana usaha papaku waktu itu bangkrut dan aku benar-benar mengalami krisis ekonomi waktu itu. Dan yang dimana juga waktu itu aku cuma bisa makan tahu sama tempe pakai nasi teman-teman. Itu aja aku udah benar-benar bersyukur banget ya, setiap harinya aku masih bisa makan di tengah-tengah krisis ekonomi aku waktu itu. Dan juga di tahun 2020 itu merupakan tahunnya bagi aku untuk masuk kuliah saat itu teman-teman. Nah singkat cerita juga, waktu aku SMA aku punya salah satu impian terbesar aku, yaitu aku pengen banget kuliah di luar Lampung teman-teman. Bukan karena kualitas, tapi karena aku pengen banget belajar hidup mandiri jauh dari orang tua aku. Dan keinginan aku ini pun aku udah sampaikan ke orang tua aku dari sebelum tahun 2020. Aku bilang sama orang tua aku kalau aku bener-bener pengen banget kuliah di luar Lampung. Jujur, waktu itu orang tua aku sempat bilang kalau aku belum bisa kuliah dulu tahun itu karena memang kondisi ekonomi kami yang benar-benar lagi sulit banget waktu itu teman-teman. Tapi bagaimanapun juga orang tua aku tetap mengusahakan yang terbaik agar aku bisa kuliah dan juga mewujudkan impian aku yang pengen banget kuliah di luar Lampung teman-teman. Nah, semenjak itu aku selalu bawa dalam doa, aku curhat, aku bilang sama Tuhan kalau aku pengen banget kuliah di luar Lampung Tuhan. Dan singkat cerita, waktu itu di sekolahku ada acara EduFair, yaitu bazar universitas yang banyak banget stand-stand universitas di sana. Dan jujur waktu itu aku pun belum tahu aku mau masuk universitas mana, dan bahkan aku juga belum tahu aku mau masuk jurusan apa teman-teman. Pokoknya aku masih bener-bener buta banget deh, belum tahu masuk kemana, belum tahu mau ambil jurusan apa. Di acara EduFair itu aku cuma keliling-keliling aja bareng papaku, sambil lihat-lihat universitas mana yang aku rasa bakal cocok nih sama keuangan keluarga aku dan juga dengan kapasitas belajar aku. Nah, sampai akhirnya aku menemukan satu stand universitas yang namanya Presiden University. Dan ternyata waktu itu Presiden University lagi membuka banyak sekali program beasiswa teman-teman. Nah, waktu itu papaku bener-bener langsung tertarik sama beasiswa di Presiden University karena beasiswanya cukup besar ya waktu itu. Dan aku langsung disuruh ambil jalur tes dan jalur rapotnya. Saat itu juga aku langsung tes teman-teman. Nah, jujur aja sih, aku bener-bener ragu banget sebenarnya ya mau ngambil Presiden University. Karena Presiden University itu kurikulum pembelajarannya itu sudah internasional, yang dimana semua pembelajarannya itu memakai full bahasa Inggris. Dan juga sebagian mahasiswanya itu merupakan mahasiswa asing teman-teman, yang dimana ada dari Cina, Vietnam, Korea, dan lain semacamnya. Dan kenapa aku sempat ragu?
Karena jujur aja nih, dulu waktu SMA nilai listening test bahasa Inggris aku di sekolah itu cuma dapat 20, 30, 40, nggak pernah lebih dari 50 teman-teman. Bahkan aku juga pernah dapat 0 di tes listening aku. Bener-bener jelek banget kan, dan di situ gara-gara itu aku jadi ragu untuk ngambil Presiden University. Tapi ya udah, aku percaya aja kalau aku bisa, aku terabas aja teman-teman. Dan puji Tuhan banget teman-teman, ternyata aku bisa dapat beasiswa kategori 2, yaitu sebesar 75%. Jadi yang tadinya aku harus bayar 32 juta untuk satu semesternya, aku jadi cuma bayar 8 juta aja untuk satu semesternya teman-teman. Lumayan banget kan selisihnya? Dan aku benar-benar bersyukur banget waktu itu. Aku benar-benar berterima kasih banget sama Tuhan karena aku bisa dapat beasiswa itu. Tapi masalah nggak berhenti sampai di situ aja teman-teman. Ternyata 8 juta itu juga termasuk sulit untuk kedua orang tua aku menguliahkan aku di sana. Dan semenjak itu aku benar-benar nggak berhenti berdoa ya teman-teman. Aku tanya sama Tuhan, apakah aku diizinkan untuk kuliah di sini? Apakah Presiden University itu merupakan kampus pilihan dari Tuhan untuk aku? Apakah aku bisa survive nantinya di kampus ini? Dan lain semacamnya. Pokoknya semua masalah terbesar itu terpaku di biaya saat itu teman-teman. Akhirnya aku cuma bisa menunggu waktu berlalu ya teman-teman. Aku cuma bisa menunggu keajaiban dan juga mukjizat Tuhan datang waktu itu. Dan aku juga udah berserah banget sama Tuhan. Jikalau aku memang belum bisa kuliah di tahun itu, ya udah nggak apa-apa, aku bakal coba lagi di tahun depan. Tapi ternyata bantuan Tuhan itu datang di waktu yang tepat teman-teman. Yang dimana waktu itu sudah waktunya pembayaran masuk kuliah waktu itu, dan tiba-tiba kampus mengabari bahwa ada program baru di sana yang namanya Dana Cita. Jadi Dana Cita itu adalah platform cicilan dana pendidikan ya teman-teman. Dan jujur itu benar-benar membantu banget untuk orang tua aku membayar biaya kuliah aku di sana. Dan berkat program Dana Cita inilah aku bisa berkuliah sampai saat ini di Presiden University. Di situ aku jadi semakin yakin sama Tuhan kalau Presiden University itu memang sudah merupakan pilihan dari Tuhan untuk aku berkuliah di sana. Dan aku benar-benar bersyukur banget teman-teman. Dan ditambah lagi teman-teman, bantuan dari Tuhan itu nggak berhenti sampai di situ aja. Dikarenakan aku ikut organisasi di kampus waktu itu aku ikut organisasi yang namanya BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa. Dan berkat organisasi itu aku bisa dapat beasiswa pengurangan biaya UKT lagi teman-teman. Yang dimana tadinya aku harus bayar 8 juta per satu semesternya. Dan semester depan aku jadi cuma bayar 4 juta aja untuk satu semesternya teman-teman. Bener-bener wow banget kan, bener-bener luar biasa banget pertolongan Tuhan itu teman-teman. Bener-bener sungguh nyata banget dalam hidup aku. Dan ditambah lagi teman-teman, pertolongan Tuhan bener-bener gak berhenti sampai di situ aja. Tuhan kasih aku beasiswa lagi teman-teman. Dan tiba-tiba waktu itu kampus ngabarin ke aku, kampus ngechat aku lewat WA. Dia mengabari kalau aku dapat beasiswa pengurangan biaya UKT lagi berkat IPK aku yang masih bagus sampai sekarang. Wow, di situ aku benar-benar berterima kasih banget sama Tuhan. Aku bersyukur banget sama Tuhan atas bantuannya. Aku bisa berkuliah di Presiden University sampai sekarang ini teman-teman. Dan berkat dari semua itu, aku jadi selalu merasa bahwa ternyata Tuhan itu selalu mencukupi setiap kebutuhanku dalam setiap kondisi apapun di hidupku teman-teman. Dan aku juga jadi sadar bahwa ternyata Tuhan itu tahu banget apa yang kita mau. Tuhan tahu banget apa yang kita butuhkan teman-teman. Jadi kita nggak perlu takut lagi akan masa depan kita. Kita nggak perlu takut akan apa yang terjadi di depan sana. Meskipun memang terlihat mustahil, tapi percaya deh kalau Tuhan sudah menghendaki kamu melakukan itu, dan itu sudah diizinkan oleh Dia untuk kita melakukan itu, pasti semua akan baik-baik aja, dan pasti semua akan ada jalannya teman-teman. Yang kita perlukan cuma satu, yaitu percaya sama Dia. Percaya sama Tuhan kalau semua akan baik-baik aja. Percaya sama Tuhan kalau Tuhan sudah sediakan yang terbaik untuk kita di depan sana teman-teman.
Dan juga teman-teman, jangan lupa untuk selalu bersyukur dalam setiap kondisi apapun di hidupmu. Meskipun kamu saat ini sedang berada dalam kondisi yang sulit sekalipun, kamu tetap harus bersyukur sama Tuhan dalam setiap kondisi apapun di hidupmu, teman-teman. Kamu bisa bernafas sampai saat ini, bisa makan makanan yang cukup, bisa punya kesehatan yang baik sampai saat ini. Itu semua sudah cukup untuk membuat kamu bersyukur setiap harinya sama Tuhan, teman-teman. Dan terakhir dari aku, jangan berhenti berharap, tetap semangat, dan tetap terus berserah sama Tuhan untuk setiap kondisi apapun di hidupmu. Have a blessing Sunday, and God bless you everyone. Wah, terberkati banget ya sama ceritanya Kak Angel ini. Jadi yang mungkin kayak relate ya sama kehidupan kita. Mungkin yang awalnya kita kayak khawatir akan masa depan kita, mungkin kita seperti nggak ada harapan ya teman-teman. Kalau di mata manusia tuh kayak nggak mungkin gitu. Tapi bagi Tuhan itu mungkin, teman-teman. Kalau itu memang jalannya Tuhan, kalau itu memang rencananya Tuhan, pasti Tuhan akan buka jalan ya teman-teman ya. Karena ya kayak yang tadinya nggak mungkin jadi mungkin gitu kalau bagi Tuhan, teman-teman. Mungkin jalannya tuh bukan kayak instan gitu ya teman-teman, pasti butuh proses yang panjang. Tapi teman-teman jalanin aja gitu, jalanin bersama Tuhan, andalin Tuhan di setiap proses kehidupan teman-teman. Pasti nantinya hasilnya akan yang terbaik dari Tuhan. Amin teman-teman. Oke. Sebelum kita masuk ke firman Tuhan, kita mau baca janji bos dulu nih yang akan dibawain sama Kak Selin. Silakan. Oke, mari teman-teman semuanya. Masih pada semangat kan? Ayo kita baca janji bos dulu ya. Kita ucapin sama-sama walaupun memang tetap dalam mute Zoom-nya, tapi aku harap teman-teman semuanya bisa bersuara ya, bacainnya bareng-bareng ya. Oke, mari kita bacain 2 kali ya. Janji bos yang ketiga, saya akan bersikeras sampai saya berhasil bertumbuh di dalam kehidupan saya yang baru, sebab saya tahu apapun yang saya minta akan diberikan kepada saya. Jika saya mencari dengan tekun, saya akan mendapatkan. Jika saya mengetuk tanpa menyerah, semua pintu akan dibukakan untuk saya. Sekali lagi ya. Janji bos yang ketiga, saya akan bersikeras sampai saya berhasil bertumbuh di dalam kehidupan saya yang baru, sebab saya tahu apapun yang saya minta akan diberikan kepada saya. Jika saya mencari dengan tekun, saya akan mendapatkan. Jika saya mengetuk tanpa menyerah, semua pintu akan dibukakan untuk saya. Amin. Kayaknya udah nggak sabar nih buat dengerin firman ya. Oh iya teman-teman, kayaknya aku lihat nih masih banyak yang off cam. Boleh on cam dulu teman-teman. Sebelum kita masuk firman Tuhan nih, ayo kita sama-sama on cam. Sama-sama kita hargai ya, hargai hadirat Tuhan teman-teman. Oke, tanpa berlama-lama lagi nih, aku langsung serahin deh ke Kak Rita. Silakan Kak. Oke, shalom adik-adik semua. Boleh dong di on cam-nya, aku nggak bisa kenalan nih. Kan jarang-jarang ya ikutan Jessie. Nah, boleh lihat mukanya dong. Coba Syasha, Kenneth, Esther, Jess, Olin, Rachel, Grace, Timothy, Daryl, Cielin. Boleh dong lihat mukanya, biar kenalan dulu kita. Kakak umurnya beda dikit doang kok sama kalian. Mungkin cuma beda 2-3 tahun. 20 tahun kali ada. Oke, shalom adik-adik. Hari ini temanya sesuai dengan janji bos ya. Yang tadi ada minta, cari, dan ketok. Nah, hari ini kakak juga mau bagiin yang sama tentang minta, ask, seek, and knock. Itu tentang pengabulan doa. Nah, sebelum kakak mulai, kakak mau denger dong sharingnya kalian dulu. Mungkin dalam seminggu mungkin dalam belakangan inilah, doa apa yang mungkin dikabulkan sama Tuhan dalam kehidupan kalian. Mungkin kakak mau coba tanya Damian. Boleh nggak share sedikit apa yang kamu doain itu dikabulin sama Tuhan belakangan ini? Belakangan ini sih saya waktu itu berdoa untuk ujian saya.
penilaian akhir semester saya supaya bisa berjalan dengan lancar. Ya, dan itu juga berjalan dengan lancar. Puji Tuhan. Itu cuma suatu hal yang kecil, tapi Tuhan dengerin doa kita ya. Dan Damian akhirnya bisa dapat nilai yang baik. Coba minta satu lagi deh, minta Adit. Kakak nggak pernah lihat Adit ini. Dulu kalau yang lain mungkin ada beberapa yang di sekolah minggu pernah lihat ya. Coba kalau Adit gimana? Apa yang mungkin ada yang kamu doain, terus Tuhan jawab belakangan ini. Coba mungkin bisa di-share sama teman-teman. Halo, Kak. Masuk ya, Kak? Ya, kedengeran kok, kedengeran. Oh iya, setiap harinya aku selalu doa kayak minta diberi kesehatan gitu sih setiap paginya gitu. Jadi, ya, itu juga sesuatu yang luar biasa ya sekarang ini ya. Apalagi lagi zaman COVID, sehat itu rasanya mahal banget. Orang-orang yang mungkin kelihatan sehat banget aja bisa tiba-tiba dadakan kena COVID gitu kan. Jadi sekarang benar kata Adit, kesehatan aja tiap hari dikasih kesehatan itu udah jawaban doa. Oke deh, satu lagi deh. Mungkin minta siapa nih? Esther. Aku akhir-akhir ini ada sih K1. Ini mungkin bakal cerita agak panjang ya. Jadi nggak apa-apa sih, gantiin kakak juga boleh kok. Mungkin beberapa minggu lalu, seminggu lalu, aku ada tugas gitu dari sekolah. Dan itu tuh deadline-nya udah mepet banget, kayak deadline-nya tuh tengah malam. Dan itu udah jam 11. Sedangkan aku tuh setengahnya aja belum ada gitu. Jadi aku ngetik di laptop itu udah sampai nangis aku itu. Sampai nangis, sampai ngomong, ya ampun Tuhan, ini gimana? Keburu nggak ya, keburu gitu. Aku bahkan sampai ngomong kayak, tolong Tuhan, tolong, ini kayak mana? Keburu nggak ya, keburu. Lalu beberapa menit kemudian tiba-tiba mama papa aku masuk ke kamar. Mungkin denger ya, aku teriak-teriak sambil ngetik-ngetik itu, Tuhan tolong, mungkin. Jadi mama aku khawatir kan, Esther kamu kenapa? Terus aku cerita, ini tugas belum selesai. Terus mama aku langsung bantuin, papa aku langsung bantuin, terus puji Tuhan kekumpul tepat waktu. Jadi benar-benar kayak di saat itu Tuhan bantu aku itu sih. Puji Tuhan, tepuk tangan. Terima kasih Esther. Ya, itu satu hal yang apa yang kita doain Tuhan jawab gitu ya. Jadi hari ini juga kakak mau share ya itunya ya, PowerPoint-nya. Ya, kita mungkin bisa sama-sama baca ayatnya ya. Mungkin sambil mute, kakak minta dibacain deh sama siapa nih ya? Sama Kenneth ya, Kenneth bacain ya. Matius 7 ayat 7 sampai 11. Oke, Matius 7 ayat 7 sampai 11. 7 ayat 7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Pasal 7 ayat 8, karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Ayat 9, adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti, atau memberi ular jika ia meminta ikan? Ayat 11, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik-baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Oke, terima kasih Kenneth. Oke, adik-adik, nih kakak cerita dulu deh ya sebelumnya. Jadi sebenarnya pengabulan doa ini sama seperti adik-adik sama orang tua di rumah gitu ya. Kalau kakak kan punya 3 anak nih, anak kakak 3 cowok semua. Dan 3-tiganya dari kecil, kalau mereka minta sesuatu, contohnya ya, mungkin kalau kita sebagai anak-anak Tuhan, kita kan juga dari pertama kali kenal Tuhan, sampai pelan-pelan bertumbuh. Mungkin ada dari kalian yang baru kenal Tuhan, baru sebentar. Ada juga mungkin yang sudah dari kecil. Ada yang sudah sampai bertahun-tahun gitu, sudah sampai kayak kakak udah 20 tahun gitu ya.
udah lama gitu. Nah, sama seperti waktu kita baru lahir gitu. Orang tua kita tuh pasti memberikan langsung apa yang kita kasih. Contohnya, waktu anak-anak kakak masih kecil-kecil, masih baby, mereka pasti bilang sama kakak, kalau mungkin mereka belum bisa ngomong, tapi mereka nangis, oe, minta susu. Pasti nggak mungkin kakak kasih yang lain gitu, tapi pasti kakak langsung kasih susu gitu. Wah, anaknya lapar, langsung dikasih susu cepet-cepet. Nah, semakin mereka besar, kebutuhan mereka kan berbeda-beda. Nah, sampai mereka bertambah besar itu, mereka mungkin minta beli mainan, minta beli hal-hal yang mereka bisa nunjuk, misalnya bisa nunjuk, oh aku mau itu, aku mau ini, waktu mereka belum bisa ngomong. Tapi sebagai orang tua, kakak ngerti gitu, oh dia ini lagi main ini nih, pengen makan ini, atau mungkin dia ini lagi pengen mainan itu gitu, kakak ngerti. Dan pasti yang kakak lakukan, kakak kasih apa yang mereka mau gitu kan. Nah, itu waktu mereka kecil, tapi semakin lama semakin besar, mungkin permintaan mereka semakin banyak. Contohnya, minta main iPad. Siapa yang di sini suka main iPad atau mungkin suka main game gitu kan? Nah, sebagai orang tua, main iPad itu, main game, itu sesuatu yang mungkin nggak bisa kakak kasih terus-terusan. Karena kakak tahu, mungkin itu nggak baik kalau dikasih terus-terusan. Contohnya, kalau anak kecil yang dikasih nonton iPad terus-terusan, mungkin ngomongnya jadi terlambat. Karena mereka kebanyakan nonton dan jarang komunikasi sama orang gitu kan. Atau kebanyakan main game, jadi nggak gaul anaknya, jadi benar-benar kayak apa sih, ngeliatin komputer terus kerjanya, cuma main game aja, jadi kayak dipanggil juga nggak fokus, belajar juga nggak fokus gitu kan. Jadi sebagai orang tua, kakak juga pasti nggak pengen kasih anak kakak main game terlalu banyak gitu ya. Jadi sama seperti Tuhan juga seperti itu. Tuhan tahu apa yang akan diberikan kepada anak-anaknya. Dan Tuhan tahu kapan harus diberikan barang itu atau hal itu yang kita minta gitu. Nah, contoh lagi nih ya, anak kakak yang gede, dia baru kelas 2 SD, tapi karena pengaruh teman-temannya, mungkin ada yang punya handphone. Dia bilang gini sama kakak, Mama, beliin aku handphone, katanya gitu. Terus aku bilang, ngapain lah, kamu kan masih kecil, mau buat apa? Dia bilang, aku mau WA-an sama teman aku, katanya gitu. Mau WA-an sama siapa? Sama cewek ya, aku bilang gitu. Aku gangguin dia. Terus dia bilang, ya enggak, aku mau WA-an sama main sama temen, katanya gitu. Terus aku bilang, ya buat apa, kamu masih kecil, belum perlu, aku bilang gitu. Terus dia bilang gini lagi, nggak apa-apa Mama, beli yang murah aja, jangan yang mahal-mahal. Emang kamu tahu mahal dan murahnya dari mana? Semua handphone juga tetap mahal, aku bilang. Nah, sebenarnya kakak itu sebagai mama bukannya nggak mau kasih dia handphone, tapi menurut kakak saat ini bukan waktu yang tepat untuk dia mainan handphone gitu kan. Jadi kakak bilang nanti dulu, kamu belum butuh itu. Nah, tapi karena sebenarnya kan sekarang lagi sekolah online. Jadi karena dia sebenarnya nggak butuh handphone, tapi mungkin dia lebih butuh kayak komputer gitu, biar dia bisa zoom lebih enak, kelihatan besar gitu layarnya kan. Nah, jadi selain kakak nggak kasih dia handphone, tapi mungkin kakak sediain dia laptop. Beli dia laptop yang baru biar dia bisa enak untuk ikutin Zoom online-nya. Jadi sesuatu yang sama seperti Tuhan gitu loh. Kadang-kadang kita bilang, Tuhan aku minta ini dong, tapi kok nggak dikasih-kasih ya? Tahu nggak kenapa? Karena sebenarnya Tuhan tahu apa yang kamu butuhkan, bukan apa yang kamu inginkan. Ngerti kan? Jadi seperti yang kayak anak kakak itu. Dia sebenarnya butuhnya laptop kan untuk sekolah dia, karena mungkin layarnya besar dan dia jadi bisa enak ikutin sekolahnya. Tapi dia belum butuh handphone yang untuk kayak main game, untuk apa mungkin WA sama temennya, itu belum perlu untuk saat ini gitu. Mungkin nantinya dia perlu. Dan pada saat itu kakak akan kasih gitu. Tapi not for now. Sama seperti Tuhan, kita sering doa, Tuhan aku pengen ini dong, aku pengen itu. Tapi Tuhan belum kasih. Kenapa? Karena memang belum waktunya. Dan karena memang bukan itu yang kamu perlukan. Tuhan akan memberikan kita yang terbaik. Karena Tuhan itu Bapa kita yang di surga. Sama seperti Bapa duniawi, Bapa kita di surga itu memberikan kita yang terbaik tepat pada waktunya. Memberikan yang kita perlukan, bukan yang kita inginkan. Oke? Jadi hari ini kakak ada 4 poin penting tentang pengabulan doa. Tentang apa yang kita minta, apa yang kita cari, apa yang kita ketok. Itu ada 4 poin tentang doa ya. Yang pertama, intimacy. Nah, di sini kakak belajar nih. Contoh ya, kayak tadi siang nih. Anak kakak yang kecil nangis-nangis. Kenapa dia nangis-nangis? Karena dia main iPad disuruh berhenti, nggak mau berhenti. Kan? Jadi kesel kan, dia marah-marah, udah gitu dia pukul-pukul. Terus kakak bilang, nggak boleh kayak gitu. Kamu harus say sorry dulu gitu. Kalau nggak, kamu nggak bakal dikasih lagi gitu. Nggak bakal dikasih main lagi. Dia sampai masih nangis-nangis, marah-marah, ngambek-ngambek.
terus udah gitu dia masih nggak mau say sorry, sampai akhirnya dia say sorry. Nah di sini kakak bilang, kakak maksudnya belajar di sini ya, oh iya kalau misalnya kita nih sama Tuhan nih, contohnya kalau kita sama ngambek sama Tuhan, kita marah sama Tuhan, atau mungkin kita melakukan kesalahan, melakukan dosa gitu, pasti kalau kita mau minta sesuatu sama Tuhan, kita jadi nggak enak gitu, bener nggak? Jadi kayak, aduh, Tuhan bakal jawab nggak ya doa aku? Sama seperti anak kakak nih ya, habis dia marah-marah itu, habis dia marah-marah, dia kesel, dia mau main iPad-nya jadi takut, ngerti kan? Pertama-tama mungkin dia merasa nangis-nangis, dia bilang, aduh, nangis-nangis karena dia nakal, terus akhirnya kita bilang, kamu nggak boleh main iPad lagi gitu. Terus udah gitu dia nangis-nangis. Nah, kalau misalnya dia nggak say sorry, dia nggak minta maaf sama kakak gitu, mungkin dia nggak berani minta boleh main iPad lagi, karena dia tahu pasti nggak akan dikasih. Sama seperti kita, kadang waktu kita mungkin melakukan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, kita berbuat dosa, untuk balik lagi ke Tuhan, untuk dekat ke Tuhan, kita jadi kayak ragu gitu, Tuhan bakal jawab nggak ya doa kita? Tapi sebenarnya waktu kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan pasti mengampuni, dan doa kita juga pasti dijawab sama Tuhan. Intinya kita harus ada kedekatan sama Tuhan. Contoh kita sama papa kita ya. Kalau dulu waktu kecil, aku mungkin sebagai cewek, kakak lebih dekat sama mama gitu. Jadi apa-apa mintanya sama mama. Nah, kalau kita dekat sama seseorang, kita pasti lebih enak minta sesuatu. Sama seperti Tuhan juga. Kalau kita sering dekat sama Tuhan, kita sering ngobrol, sering doa, otomatis kita jadi lebih minta sama Tuhan juga. Tuhan udah kayak sebagai papa sama anak gitu loh. Kita pasti mintanya juga lebih enak. Beda kalau misalnya kita jauh. Kayak kita sama papa gitu. Kalau jauh, nggak sejarah ngobrol. Gimana kita bisa minta sama papa kita? Misalnya kita mau minta beliin handphone kayak tadi anak kakak gitu ya. Kalau nggak deket, gimana caranya mau minta? Sungkan, ngobrol aja jarang, apalagi mau minta gitu kan? Ya sama seperti kita dengan Bapa di surga. Kalau kita dekat sama Bapa di surga, kayaknya kita kalau mau minta apa-apa juga lebih enak. Jadi intinya yang pertama, kita tuh harus dekat sama Tuhan. Baru kita bisa minta doa kita gitu. Kita tahu kita bisa meminta sesuatu sama Bapa di surga. Kalau kita dekat tuh kita merasa juga lebih enak gitu kan untuk memintanya. Sama seperti kita sama Papa di dunia. Ya, itu yang pertama, kita harus ada intimacy. Harus ada hubungan sama Bapa di surga. Yang kedua, according to his will. Ini artinya apa yang kita minta harus juga sesuai dengan kehendaknya. Nah, apa itu kehendaknya? Tentu saja kita harus baca di Alkitab. Apakah yang kita minta itu sesuai dengan kehendaknya apa enggak? Nih, contohnya apa sih yang nggak sesuai dengan kehendaknya? Contohnya nih, mungkin kita lagi kesal sama teman kita. Terus mungkin karena dia nilainya lebih bagus, atau mungkin karena orangnya sombong gitu kan, suka membangga-banggakan. Terus kita bilang, kita doa sama Tuhan, Tuhan, biar aja dia nilai dia yang kali ini jelek, atau mungkin biar aja keluarganya jadi hancur. Nah, apakah doa yang kita minta itu sesuai yang diinginkan sama Tuhan? Enggak kan? Doa yang seperti itu enggak akan dikabulkan sama Tuhan. Tapi doa yang sesuai dengan firman Tuhan pasti akan dikabulkan. Jadi waktu kita meminta sama Tuhan juga, kita ingat juga, yang kita minta ini sesuai dengan firman Tuhan nggak ya? Kalau misalnya mintanya aneh-aneh, ya pasti belum tentu Tuhan kasih. Tapi kalau mintanya sesuai dengan firman Tuhan, pasti Tuhan kasih. Kalau misalnya kita bilang, Tuhan, tolong sembuhkan keluarga aku, misalnya, tolong sembuhkan mungkin kakek atau nenek aku, itu pasti Tuhan bisa kabulkan gitu. Tapi kalau bilang, Tuhan, berikan kecelakaan buat teman aku, ya itu nggak mungkin Tuhan kabulkan gitu. Ya, jadi yang kedua, kalau kita mau doa kita dikabulkan, yang pasti kita juga harus tahu apa sih kehendaknya, apakah yang kita doakan itu sesuai dengan kehendaknya atau enggak. Kalau nggak sesuai, ya nggak akan bisa gitu. Sama seperti anak kakak minta handphone, apakah itu sudah sesuai dengan kehendak kakak sebagai orang tuanya dia? Ya oke, cocok nggak ya buat dia, butuh nggak ya gitu. Sama seperti itu, Tuhan juga memikirkan kita, apakah yang kalian minta itu sesuai dengan kehendak aku, sesuai dengan keperluan kalian. Karena Bapak itu fokusnya sama anak-anaknya. Orang tua tuh selalu fokus yang terbaik buat anak-anaknya gitu. Nggak akan ada pernah orang tua yang pengen anaknya celaka, nggak ada. Walaupun orang tua itu kadang mengajarkan sesuatu, yang mungkin kita, aduh kok mama papa ini cerewet banget gitu. Tapi orang tua itu nggak pernah memberikan yang jelek buat anak-anaknya. Karena kakak udah jadi orang tua, jadi kakak ngerti gitu ya.
Kakak tuh nggak pernah yang kayak marah-marah. Kalau waktu kakak marah pun sebenarnya kakak tuh sedih gitu loh marahin mereka. Karena aduh kok kenapa sih harus marahin gitu. Padahal kan pengen banget dipeluk, disayang-sayang. Tapi satu saat itu perlu kita untuk marah biar dia belajar. Sama seperti kita sama Tuhan, Bapa kita di surga, Tuhan juga bilang, Tuhan tuh sebenarnya pengen banget langsung kasih gitu loh. Tuhan tuh pengen banget langsung nih tak sediain gitu. Tapi ya Tuhan pengen kita belajar untuk menunggu, lebih bersabar. Ya, karena sesuatu itu dan Tuhan juga pengen belajar biar kita semua tuh tahu kehendak Tuhan itu yang apa gitu, kehendak Tuhan seperti apa. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, surrender, berserah. Oke, di sini kakak pernah dengar tuh khotbah cerita dia bilang gini, kita tahu ada pasrah, ada sama berserah. Pasrah sama berserah itu beda ya. Kalau pasrah itu artinya, Tuhan aku pasrah deh, pasrah tapi nggak ngapa-ngapain, ngerti ya? Jadi kalau misalnya, terserah deh, terserah Tuhan deh, apa aja lah, bodo amat gitu. Jadi lebih kayak, ya sudah, terserah Tuhan aja. Tapi kayak nggak ada pengharapan, kayak hopeless, kayak udah pikir ya udahlah, bodo amat lah, nggak peduli gitu. Jadi kayaknya kesannya marah sebenarnya kalau pasrah itu. Udah bodo amat gitu. Tapi kalau surrender itu berbeda. Kalau berserah sama Tuhan itu artinya kita benar-benar memberikan semuanya kehendak Tuhan yang jadi dalam hidup kita dan kita berpercaya sama janjinya Tuhan dan punya pengharapan gitu. Jadi waktu kita berserah, kita bilang, oke Tuhan, aku percaya doa aku dikabulkan, tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Ya, jadi itu seperti itu. Jadi kayak misalnya, oke aku terserah sama Tuhan dan aku percaya Tuhan tahu yang terbaik buat aku. Oke, jadi adik-adik jangan lupa kalau waktu kita berdoa, kita minta jangan pasrah, tapi berserah. Ya, jangan kita jadi berdoa yang pasrah. Pasrah itu artinya kita nggak punya pengharapan lagi. Tapi kita anak-anak Tuhan, anak-anak yang punya pengharapan. Jadi kita harus berserah, bukannya pasrah. Kita berserah dan percaya kalau Tuhan akan mengenapi dan menjawab doa-doa kita sesuai dengan janji-janjinya Tuhan. Ya. Oke, terus yang keempat, give thanks. Nah, ini yang kita suka lupa. Jadi ingat cerita yang yang orang kusta, 10 orang kusta yang pada waktu itu Tuhan mengabulkan permintaan mereka. Mereka disembuhkan sama Tuhan. Tapi cuma satu yang berterima kasih. Nah, kadang-kadang kita juga begitu. Kita sudah minta sesuatu, terus Tuhan udah kabulkan, tapi kita lupa berterima kasih sama Tuhan. Kita lupa bersyukur sama Tuhan. Tuhan, terima kasih ya sudah jawab. Belum juga bersyukur, udah minta lagi. Minta lagi, Tuhan, aku minta lagi yang ini. Padahal yang kemarin udah dikasih. Tapi kita nggak mau ucap syukur sama Tuhan. Malah kita marah-marah sama Tuhan. Tuhan, kok yang ini belum dikasih? Kok yang ini belum dikasih? Padahal yang Tuhan mau, bersyukur dulu. Yang kemarin kan udah Tuhan kasih. Ya, sekarang minta lagi nggak apa-apa, tapi bersyukur dulu dong. Yang kemarin kan sudah Tuhan kabulkan gitu. Jadi, kita juga harus ingat kalau kita tuh harus mengucap syukur atas apa yang sudah Tuhan pernah berikan sebelumnya. Yang tadi seperti hal-hal kecil yang kata Adit ya, yang tentang kesehatan, kita juga mesti bersyukur. Tiap hari kita mesti mengucap syukur kalau Tuhan sudah kasih kesehatan, sudah kasih penyediaan dalam hidup kita. Nah, adik-adik, jadi untuk setiap harinya, kalau kita mau sebelum kita minta sesuatu sama Tuhan, sebelum kita Tuhan, aku mau minta ini. Sebelum itu, mengucap syukurlah dulu. Bersyukur. Tuhan, terima kasih ya kalau Tuhan tuh udah jawab doa-doa kami sebelum-sebelumnya. Tuhan, terima kasih ya karena Tuhan tuh udah kasih kesehatan buat aku. Terima kasih ya kalau aku udah bisa sekolah. Terima kasih kalau aku sudah disediain semuanya gitu. Oke, jadi adik-adik jangan lupa waktu kita berdoa, ayo kita mengucap syukur dulu terlebih dahulu. Terima kasih sama Tuhan untuk semua berkat-berkatnya. Nah, habis itu bolehlah kita bilang, Tuhan, aku mau ini dong gitu. Boleh, Tuhan tetap pasti mendengarkan, tapi Tuhan akan senang kalau kita juga mengucap syukur terlebih dahulu. Sama kayak anak-anak gitu ya. Anak-anak kakak juga kalau misalnya nih mereka bilang, kan kita beliin sesuatu buat dia beliin mainan. Mereka langsung datang, Mama thank you ya gitu. Aduh, tau nggak rasanya? Itu melted loh. Kayaknya senang banget dibilang begitu. Kayak merasa, aduh kok anak-anak aku senang dan mereka berterima kasih. Itu rasanya kayak apa ya, nggak bisa diungkapin gitu loh. Dan aku rasa, kakak rasa tuh Tuhan juga sama. Waktu aku bilang, Tuhan thank you ya udah dikasih ini, pasti Tuhan tuh kayak
aduh anak aku baik banget ya, dan dia sayang banget sama aku, dan berterima kasih sama aku gitu loh. Jadi itulah rasanya sama juga kalau waktu kita begitu. Dan abis itu waktu anak kakak minta lagi sesuatu, pasti kakak pengen kasih lagi, ya kan? Karena kakak seneng gitu, dia udah terima kasih sama kakak sebelumnya, dan kayaknya merasa, aduh anak kakak tuh sayang banget gitu. Jadi adik-adik kalau kita mengucap syukur, berterima kasih sama Tuhan, Tuhan juga pasti senang banget. Dan nantinya waktu kita berdoa lagi, Tuhan juga pasti kabulkan, tentu saja sesuai dengan kehendaknya. Ya. Jadi sore hari ini, kakak mau ajarin tentang 4 hal penting dalam waktu kita berdoa. Yang pertama, kita harus dekat sama Tuhan, harus ada intimacy. Waktu kita dekat sama Tuhan, kita jadi lebih dekat, itu pasti lebih enak komunikasinya, dan kita juga kalau mau minta juga jadi nggak sungkan gitu. Oke. Yang kedua yang pasti yang kita minta harus sesuai dengan kehendaknya. Jangan yang di luar kehendaknya, itu pasti nggak akan dijawab sama Tuhan. Oke. Yang ketiga, berserah bukan pasrah. Ya, kita harus berserah sama Tuhan dan benar-benar berharap sama Tuhan, bukannya cuma pasrah dan akhirnya masa bodoh. Ya, yang keempat, sebelum kita meminta sesuatu, jangan lupa untuk mengucap syukur untuk segala hal yang Tuhan telah berikan kepada kita. Oke, ini tambahan. Jadi beberapa waktu yang lalu kakak pernah dengar satu khotbah tentang ask, seek, and knock. Itu suatu hal yang 3 hal yang dimensinya berbeda gitu. Jadi kayak kalau mintalah sesuatu yang tadi ini ya. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Itu jadi kayak sesuatu apa yang kamu minta langsung diberi gitu. Contohnya, kita waktu meminta keselamatan dari Tuhan. Tuhan kasih nggak? Langsung kasih. Itu sesuatu yang Tuhan langsung berikan kepada kita. Pengampunan. Waktu kita berbuat dosa, waktu mungkin kita lagi banyak melakukan kesalahan, kita minta pengampunan, kita berdoa sama Tuhan, Tuhan langsung kasih. Jadi benar-benar yang kayak apapun yang kita minta itu Tuhan kasih, contohnya seperti pengampunan, keselamatan ya. Dan kalau yang kedua, carilah maka engkau akan mendapat. Ini mungkin sesuatu yang di sekitar kita sudah ada, kita berdoa dan kita bilang, Tuhan tolong aku pilih yang mana gitu. Sebenarnya Tuhan sudah menyediakan, tinggal kita mencarinya gitu. Contohnya kayak sekolah, kayak tadi yang ceritanya kesaksiannya Kak Angel tadi itu bagus. Tuhan sudah memberikan pilihan-pilihannya, dan tinggal kita meminta hikmat sama Tuhan yang mana gitu kan. Jadi sebenarnya sesuatu itu sudah disediakan sama Tuhan, tapi kita tinggal meminta hikmat Tuhan yang mana ya Tuhan gitu. Kadang-kadang kita tuh sebagai anak Tuhan suka mencari yang di luar jangkauan kita. Contoh aja seperti kayak pacar gitu ya. Contoh kayak pacar. Mungkin kita tuh pengennya yang kayak orang-orang Korea gitu, mungkin cewek-ceweknya atau cowok-cowoknya yang cakep-cakep, yang ganteng-ganteng. Itu kayaknya semua di luar dari jangkauan kita gitu. Pengennya yang seperti ini, pengennya yang ganteng, keren. Tapi sebenarnya Tuhan bilang, lihatlah sekitarmu gitu kan. Dan sebenarnya nggak usah jauh-jauh gitu. Tuhan tuh menyediakan orang-orang di samping kita kayak sahabat-sahabat kita. Dan tinggal minta hikmat sama Tuhan, Tuhan pasti memberikannya. Dan yang ketiga, ketoklah maka pintu akan dibuka bagimu. Jadi sesuatu itu akan diberikan sama Tuhan, tapi butuh pengorbanan dari kita juga. Kita perlu bayar harga. Ya, contohnya mungkin kalau kalian ada masalah sama orang tua, sama papa mama atau sama keluarga atau adik kalian. Nah, kita bisa berdoa, Tuhan, pulihkan keadaan keluargaku. Tapi kita juga harus melakukan bagian kita. Contohnya, kita harus mendekatkan diri sama papa mama, atau mungkin kita harus minta maaf sama papa mama, atau kita mungkin harus mengadakan pendekatan sama adik atau kakak kita yang sedang kita ada masalah. Ya kan? Jadi kalau yang ketiga, ketoklah maka pintu akan dibuka bagimu. Kita harus melakukan bagian kita juga, bukan cuma kita berdoa aja, tapi harus melakukan bagian kita. Oke, jadi misalnya contoh, kamu mau mendapatkan universitas yang baik atau sekolah yang baik, tapi kamu nggak belajar, itu nggak akan bisa. Kalau kamu cuma berdoa doang, tapi kamu nggak melakukan bagian kamu, tuh nggak akan bisa juga. Jadi waktu kita berdoa, Tuhan, aku mau masuk ke universitas itu. Tapi dia juga harus melakukan bagian kita. Benar kan? Kayak tadi Kak Angel, dia bilang dia mau sekolah, tapi dia juga melakukan bagian dia. Kakak yakin dia belajar banget, bekerja keras banget untuk belajar biar masuk ke sekolah itu. Oke? Jadi segala sesuatu yang kita doakan juga ada bagian kita juga. Kita harus melakukan bagian kita
untuk menjadi yang anak-anak Tuhan yang baik ya, anak-anak Tuhan yang bekerja keras juga dan berusaha. Nggak cuma berdoa, tapi melakukan bagian kita juga. Oke? Jadi sore hari ini yang tadi 4 poin yang penting, kalau dalam meminta doa, pengabulan doa sama Tuhan, yang pertama, kita harus ada kedekatan, intimasi. Yang kedua, harus sesuai dengan kehendaknya. Yang ketiga, berserah bukan pasrah. Yang keempat, mengucap syukur dalam segala keadaan, mengucap syukur atas berkat yang sudah Tuhan berikan buat kita. Jadi adik-adik jangan lupa, apapun yang kalian doakan, itu Tuhan pasti mengabulkannya. Tapi yang pertama terpenting, kita harus punya relationship yang baik dengan Tuhan. Ya, kita harus dekat sama Tuhan. Oke, sekian firman Tuhan sore hari ini. Semoga itu memberkati adik-adik, dan kakak berharap adik-adik juga terus bertumbuh dalam Tuhan dan terus berharap sama Tuhan, bukannya pasrah tapi berserah. Oke? Tuhan Yesus memberkati semuanya. Oke, makasih Kak Rita buat firman-Nya yang memberkati sekali ya teman-teman. Siapa yang terberkati nih lewat firman yang disampaikan? Boleh kasih reaction-nya teman-teman? Atau lambaikan tangannya? Puji Tuhan. Oke teman-teman. Nah, sebelum kita mengakhiri nih ibadah kita pada sore hari ini, kita mau sama-sama baca Mazmur 23 yang akan dibawain sama Kenneth. Silakan. Oke. Mari kita baca Mazmur 23 ya teman-teman. 3, 2, 1. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membandingkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh dengan melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Amin. Makasih Kenneth. Amin. Oke teman-teman, kita akan mengakhiri ibadah kita. Selanjutnya aku serahin ke Kak Sansan. Silakan Kak. Oke, thank you Kak Rita sama JN. Kakak lupa tadi kakak janji bos udah belum ya? Udah Kak. Oh udah ya, sorry kakak nggak dengar. Oke, Elis, kalau misalnya nyanyi satu lagu, ready nggak? Bentar Kak, aku siap-siap dulu bentar. Ya, teman-teman kakak tambahin sebentar. Kakak minta tolong yang kelas 1 SMA bisa angkat tangannya. 1 SMA ada berapa orang? 1 SMA, 2 SMA, atau 3 SMA, nggak apa-apa. 2. Ya, 2. Yang 3 SMP. Kakak nggak hafal nyebutin angka, jadi pakai SMP, SMA aja ya. Teman-teman, jadi bersyukur ya kayak kesaksian Angel. Jadi kayak Kak Sensen, Kak Rita itu udah mikirin kalian kalau mau tahu. Dari kecil, dari SD, SMP udah mulai mikir nanti kuliahnya di mana ya. Udah mungkin ada orang-orang tua yang seperti itu. Kakak yakin Kak Rita pun udah mikir nanti SMP anakku di mana ya. Nanti masihlah di tempat lamaannya di sana. Nanti SMA di mana ya. Nanti kuliah mau di mana ya. Nah, kakak percaya Tuhan pun lebih hebat ya. Manusia aja berpikir jauh ke depan, apalagi Tuhan. Kita nggak bisa tandingin Tuhan. Nah, kakak mau berkata tentang real. Tentang real itu maksudnya teman-teman bersyukur kalau kayak Angel itu kalian harus berdoa, harus fighting untuk mendapatkan suatu universitas yang terbaik, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak dapat pun ya kalian mengucap syukur. Nah kakak kayak misalnya nih, kayak ambil contoh kayak Aurora, kayak Jessica N, kuliahnya di Bandar Lampung ya, is okay, nggak apa-apa. Kalian bersyukur, itu yang Tuhan kasih yang terbaik di Bandar Lampung ya. Jangan pernah kalian bandingin. Misalnya kalau yang udah kuliah di Lampung, iya enak amat ya. Misalnya kayak Selin tuh kuliahnya di Bekasi, di Presiden Suite juga. Buset, universitasnya keren banget gitu kan. Universitas orang kaya gitu kan. Jadi nggak gitu juga. Bukannya maksudnya universitas di Bandar Lampung nggak baik, enggak juga. Tapi memang ada
satu kapasitas orang tua kita harus ukur. Nah, kesaksian yang dari kakak masih ingat sampai sekarang, dan kadang ada kakak panggil Pak Me kakak pernah ngomong, sampai sekarang pernah ngomong, kenapa ya anak papa kakak yang cowok kuliahnya di Bandar Lampung, tapi yang cewek kuliahnya di Salatiga, yang cowok-cowok kuliahnya di Bandar Lampung karena bantuin toko gitu. Nah, pokoknya ada maksud dan tujuan. Kalau kalian sampai kuliah di luar, kakak kasih tahu nih, yang bagi yang kuliah di luar kayak Selin, kayak Angel, kayak nggak tahu kakak siapa aja yang nanti Tuhan izinkan sampai kuliah di luar, mengucap syukur, dan kalian harus lebih bertanggung jawab pada hidup kalian, pada diri kalian, pada mengatur keuangan, pada semuanya. Kenapa? Kalau kalian enak-enakan, tidak mengelola keuangan, tidak mengelola waktu kalian dengan baik, sama aja kalian menyia-nyiakan air keringat papa kalian yang susah banget mencari uang di Lampung misalnya, dan kalian seringnya happy daripada belajarnya gitu. Itu salah besar. Makanya yang di kuliah di luar itu harus lebih bertanggung jawab. Bukan berarti yang di Lampung tidak bertanggung jawab ya. Nah, teman-teman yang mau kuliah dari SMA, kalian harus sudah planning, harus sudah berdoa, harus sudah mencari, harus dengan giat. Kakak percaya kalau memang Tuhan izinkan pun, kakak berdoa bahkan kalian bisa kuliah di luar negeri. Kakak berdoa mudah-mudahan kalian bisa kuliah negeri. Tidak ada yang tidak mustahil, ya kan? Itu ada dapat beasiswa. Kalau kalian pinter cari, kalian bisa teknologi, kalian demen cari, saya mau kuliah di Aussie, saya mau kuliah di Singapura, saya mau kuliah di Malaysia, saya mau kuliah di Eropa. Ya kakak nggak ada yang tahu ya, Tuhan memberkati. Bisa aja kalian bisa dapat beasiswa yang lebih. Kakak berdoa kalian dapat universitas yang terbaik, amin. Termasuk anak kakak juga. Nah itu aja. Jadi yang sekarang sama mama papanya masih kuliah, masih di Lampung, bersyukur. Nanti kalau udah offline, kalian harus lebih maksudnya jarang bertemu dengan orang tua ya. Ayo terus berdoa dan semangat belajarnya meskipun online ya. Jangan mengeluh, boleh mengeluh dikit aja tapi harus bangkit lagi. Amin. Oke, kalau Elis udah ready, kakak serahin nama Elis. Ku yakin kau hadir di sini, ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini, kemenangan terjadi di sini. Sekali lagi teman-teman, ku yakin kau hadir di sini. Ku yakin kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kesembuhan terjadi di sini, kepastian terjadi di sini. Saya serahkan ke Susan. Kita berdoa buat Karita yang mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati Karita, berkati keluarganya, berikan kesehatan senantiasa. Kami percaya Tuhan pakai Karita dan keluarganya di Lampung menjadi berkat ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami percaya, kami serahkan hamba-Mu dan keluarganya di dalam nama Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, saat ini mari angkat tangan-Mu. Kami berdoa buat Selin, buat Daryl, buat Adit, buat Damian, Elis, Jessica, Syasha, buat Kenneth, Esther, Karin ya Tuhan, buat Aurora, Grace, buat Rachel, Grace, Timothy, Albert, buat Olin, kami percaya Tuhan sayang sama kami dan keluarga kami. Tuhan, mari kita berdoa buat kedua orang tua kita. Kami berdoa buat kedua orang tua kami minta kesehatan, kami minta umur panjang, kami minta perkenanan Tuhan, kami minta kemurahan Tuhan, kami
minta berkat rohani dan jasmani, kami minta anugerah Tuhan, perlindungan Tuhan atas keluarga kami di dalam nama Yesus. Kami serahkan ya Tuhan, kami percaya sebab rancangan-Mu adalah rancangan yang indah, bukan rancangan kecelakaan untuk mendatangkan masa depan bagi hidup kami dan keluarga kami. Tuhan berkati setiap kami berlimpah-limpah, terimalah berkat dari Tuhan, sampai nanti Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di angkasa dan kekal sampai selama-lamanya. Mari yang punya iman percaya katakan, amin. Nanti Adit sama Demian jangan live dulu ya, sebentar aja. Oke, saya serahkan buat media yang mau foto. Oke, kita foto dulu ya. Untuk Rachel dan Grace, Albert sama Olin bisa dihidupin kamera dulu, kita mau foto. Untuk Karita juga. Oke. Oke, kalau gitu kita masih tunggu. Untuk Olin, Albert. Oke. Tinggal Olin. Rame ya Karita. Oke. Foto ya. 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke, thank you semua. God bless. Happy Sunday. Terima kasih semuanya. God bless you. Damian,